Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 851. Dengan perlindungan dari Ling Hu Zixuan dan Qi, Luo Xiu sepenuhnya mengerahkan kemampuannya untuk menganalisis perubahan dalam formasi energi kematian bawaan di rawa ini. Sementara dia melakukan analisis, beberapa orang lain juga mencoba untuk melewati rawa tersebut. Namun, formasi di rawa ini terlalu aneh. Seorang ahli yang telah mencapai puncak ranah Dewa Agung tingkat 9 menerobos masuk, tetapi langsung diserang oleh tak terhitung banyaknya roh jahat yang mengerikan. Mereka berbondong-bondong menyerbu ke arahnya. Ahli tersebut tetap tenang, berteriak keras sambil mengaktifkan teknik ilahinya. Gelombang api ilahi yang dahsyat menyebar ke segala arah, membakar banyak roh jahat. Jeritan melengking terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Roh-roh rendahan seperti ini berani bertindak lancang. Ahli puncak Dewa Agung itu mengejek dengan dingin. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya langsung membeku. Dari dalam rawa, muncul wajah hantu raksasa dengan mata merah darah yang menatap lurus ke arahnya. Roar, pemilik wajah hantu itu adalah roh jahat yang sangat kuat. Ia melolong dengan suara tajam, menciptakan gelombang suara yang menyebar seperti ombak, mengguncang ruang dan menimbulkan riak di udara. Ahli puncak Dewa Agung yang berada di jarak terdekat terkena dampak langsung. Seluruh tubuhnya terhenti di tempat, dan begitu gelombang suara melewatinya, tubuhnya hancur perlahan, lenyap menjadi debu. Astaga, bahkan seorang ahli puncak Dewa Agung tidak bisa melewatinya. Apakah satu-satunya cara untuk menerobos tempat ini adalah dengan kekuatan Kaisar Agung? Orang-orang dari 5 kekuatan besar sudah berhasil melewati tempat ini. Kita sudah terlambat. Jika kita tidak segera masuk, maka tidak akan ada bagian bagi kita di peninggalan Dewa Iblis Purba. Satu demi satu, orang-orang tewas mengenaskan di rawa ini. Melihat kejadian tersebut, banyak yang menjadi takut dan tak ada lagi yang berani menerobos masuk dengan sembrono. Meskipun peninggalan Dewa Iblis Purba sangat menggoda, mempertaruhkan nyawa di sini hanya akan berakhir dengan kematian, bahkan mungkin tanpa pernah melihat bayangan peninggalan tersebut, apalagi mendapatkan harta karunia. Di mata Luo Xiu, simbol-simbol misterius terus berkembang. Setiap simbol tersusun dari banyak pola formasi yang mengandung misteri tanpa batas. Beberapa saat kemudian, simbol-simbol yang berputar di matanya perlahan memudar dan menghilang. Dia menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali. Kemudian, dia berdiri. Tuan Taisang, Saudara Taisang. Ling Hu Zixuan dan Qi segera mengalihkan pandangan mereka ke Luo Xiu. Mereka berdua telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya rawa ini. Saat ini, harapan mereka untuk bisa melewatinya sepenuhnya bergantung pada apakah Luo Xiu mampu memecahkan formasi energi kematian bawaan ini atau tidak. Ikut aku. Luo Xiu tersenyum percaya diri dan melangkah menuju rawa. Mata Qi langsung berbinar dan tanpa ragu mengikuti Luo Xiu. Namun, Ling Hu Zixuan sedikit mengernyitkan dahi. Formasi energi kematian ini bahkan tidak bisa ditembus oleh seorang ahli puncak Dewa Agung. Apakah pria ini benar-benar mampu memecahkannya? Tuan Taisang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, sebaiknya kau percaya padanya. Qi memperhatikan ekspresi Ling Hu Zixuan dan mengirimkan pesan melalui kesadaran ilahi. Perkataan Qi membuat Ling Hu Zixuan semakin kesal. Pria bernama Taisang ini sudah 2 kali memperdayainya. Sekarang, bahkan Dewi dalam hatinya pun mulai memperlakukannya dengan istimewa. Bagaimana mungkin dia bisa merasa senang? Luo Xiu bergerak cepat. Dengan beberapa kedipan bayangan tubuh, dia sudah menghilang ke dalam kabut pekat di rawa. Meskipun gerakannya cepat, Ling Hu Zixuan dan Qi masih bisa mengikutinya. Setiap langkah yang mereka ambil benar-benar sama dengan Luo Xiu, gerakan mereka selaras dan teratur, dengan cepat masuk lebih dalam ke dalam rawa. Di luar rawa, orang-orang yang melihat ketiga sosok itu bergegas masuk merasa terkejut. Namun, lebih banyak yang mengejek dengan sinis karena mereka menyadari bahwa kekuatan ketiga orang itu tidak terlalu kuat. Jika seorang ahli puncak Dewa Agung saja mati di dalamnya, maka ketiga orang ini yang sembrono menerobos masuk jelas sedang mencari mati. Tempat ini adalah daerah terlarang. Sebaiknya kita mencari jalan memutar. Akhirnya, beberapa orang memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, bagian dalam wilayah pemakaman langit sangat luas, dan rawa ini pasti bukan satu-satunya jalan. Meskipun mencari jalan memutar akan menghabiskan lebih banyak waktu, itu jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka, bukan? Namun, wilayah pemakaman langit disebut sebagai tanah kutukan yang besar. Jika ada satu tempat berbahaya, maka pasti ada banyak tempat berbahaya lainnya. Di dalam rawa, Luo Xiu bergerak dengan cepat, tetapi jalur yang ia pilih tampaknya tidak memiliki pola yang jelas.
Kadang-kadang dia bergerak maju beberapa ratus meter, lalu tiba-tiba mundur sejauh ribuan meter. Saat berjalan di rawa, Luo Xiu bisa merasakan banyak roh jahat dan makhluk mengintai di sekitarnya. Namun, semua roh jahat dan makhluk yang bersembunyi di sini harus mematuhi aturan formasi energi kematian bawaan. Selama dia tidak menyentuh formasi tersebut, makhluk-makhluk itu tidak akan menyerangnya. Tulang dewa. Tiba-tiba, Linghu Sixuan berseru kaget. Sebagai seorang jenius dari dunia atas, sesuatu yang mampu membuatnya kehilangan ketenangannya pasti merupakan benda yang luar biasa. Di depan mereka, sepotong tulang iga tertanam di lumpur hitam pekat dan bau busuk rawa. Bagian tulang yang mencuat ke permukaan bersinar dengan cahaya keemasan, seolah mengandung sifat keilahian yang abadi. Di permukaan tulang itu, terdapat pola khusus yang menyerupai simbol mistis, penuh dengan keagungan yang tak terbayangkan. Melihat tulang ini, bahkan Luo Xiu pun sedikit terkejut. Tulang ini jelas bukan tulang biasa, dan kemungkinan besar milik seorang ahli tingkat Dewa Iblis tingkat 9. Lebih dari itu, jika sepotong tulang saja mengandung esensi keilahian yang begitu mendalam, maka pemiliknya setidaknya adalah seorang Dewa Iblis tingkat 9 yang mengasah tubuhnya ke tingkat puncak, mendekati kesempurnaan fisik seorang dewa. Dewa Iblis tingkat 9 sudah dianggap sebagai ahli teratas di 8 dunia atas. Jika tulang milik ahli sekuat itu ditemukan di sini, mungkinkah tempat ini pernah menjadi lokasi jatuhnya seorang Dewa Iblis tingkat 9? Linghu Sixuan hampir tanpa ragu langsung hendak menerjang ke depan. Tulang Dewa Iblis tingkat 9 adalah harta yang tak ternilai. Jika digunakan untuk menempa senjata atau artefak perang, kekuatannya akan luar biasa. Jika masih ada sisa sumsum atau darah di dalamnya, itu akan menjadi benda langka yang bisa mengubah tubuh seseorang, meningkatkan kultivasi, dan memperbesar kekuatan secara drastis. Jangan pergi. Wajah Luo Xiu berubah drastis. Dengan cepat, dia mengulurkan tangan dan menarik Linghu Sixuan kembali. Apa-apaan ini? Linghu Sixuan menoleh dengan penuh kebingungan dan menatap Luo Xiu. Itu tulang Dewa Iblis tingkat 9. Harta yang tak ternilai. Jika kita hanya membiarkannya begitu saja, itu adalah penghinaan terhadap surga. Mana yang lebih penting, sepotong tulang atau nyawamu? Jika kau pergi ke sana, kau pasti akan mati. Luo Xiu mendengus dingin dengan ekspresi tak berperasaan. Maksudmu apa? Mata Linghu Sixuan menyipit. Dia bisa melihat bahwa Luo Xiu tidak sedang bercanda. Segala hal yang berkaitan dengan formasi di tempat ini harus aku yang memutuskannya. Terserah kau mau mendengar atau tidak, tapi berdasarkan analisisku, dalam area yang terbentuk dari formasi energi kematian bawaan ini, tidak ada satupun benda yang boleh disentuh. Jika kau menyentuh sesuatu, kau akan memicu formasi dan mengundang bencana yang akan membunuhmu, kata Luo Xiu dengan suara rendah dan tegas. Mendengar itu, ekspresi Linghu Sixuan berubah sedikit. Dia segera teringat bahwa ada orang yang pernah memasuki rawa ini dan menemukan kerangka seorang ahli tingkat Kaisar Dewa. Begitu orang itu mencoba menyentuhnya, dia langsung menjerit nyeri dan tewas secara misterius. Tuan Linghu, sebaiknya dengarkan Tuan Taisang, Kiki ikut membujur dari samping. Tulang Dewa Iblis tingkat 9 benar-benar tak ternilai harganya. Bahkan Luo Xiu dan Kiki sendiri tentu tergoda olehnya. Mengatakan bahwa mereka tidak tertarik adalah kebohongan. Linghu Sixuan, yang telah menempuh jalan kultivasi sejauh ini, tentu memiliki kematangan mental yang cukup baik. Dia dengan cepat menenangkan diri. Sayang sekali, bisa melihatnya tapi tidak bisa mengambilnya. Menyebalkan, katanya sambil menutup mata, seolah lebih baik tidak melihatnya sama sekali. Kiki tersenyum kecil, sementara Luo Xiu tetap diam dan melanjutkan perjalanan di depan. Boom, boom, boom. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang menggelegar terdengar dari arah depan. Luo Xiu melambaikan tangannya, membuat Linghu Sixuan dan Kiki yang ada di belakangnya segera berhenti. Ketiganya berhenti dan mengamati kejadian di depan. Mereka melihat kapal perang emas ungu milik keluarga Wan Famu sedang dikepung oleh segerombolan makhluk hantu. Keluarga Wan Famu juga membawa seorang ahli formasi bersama mereka. Meskipun tidak secerdas Luo Xiu dalam memahami formasi energi kematian bawaan ini, mereka tetap bisa melihat sebagian dari rahasianya dan mencoba menerobos dengan kekuatan mereka. Namun, kapal perang emas ungu keluarga Wan Famu secara tidak sengaja memicu formasi, mengundang serangan makhluk-makhluk hantu yang mengerikan. Makhluk-makhluk ini memiliki 3 kepala, masing-masing bisa menyemburkan api, es, dan racun. Tubuh mereka setinggi 16 zang, berbentuk menyerupai manusia, dan dilapisi sisik hitam legam. Saat Luo Xiu dan 2 rekannya muncul di dekat tempat itu, beberapa makhluk hantu langsung menatap mereka dengan mata merah kelam yang menakutkan. Linghu Sixuan dan Kiki segera menjadi waspada, bersiap menghadapi pertempuran. Namun, makhluk-makhluk itu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dan tidak menyerang mereka. Jangan bergerak sembarangan. Selama kita tidak memicu formasi energi kematian bawaan di sini, roh-roh jahat dan makhluk-makhluk hantu ini tidak akan menyerang kita, ujar Luo Xiu dengan tenang. Energi kematian di wilayah pemakaman langit telah terkondensasi selama entah berapa ribu tahun.
roh-roh jahat dan makhluk-makhluk yang muncul di tempat ini sangat kuat dan mengerikan. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan seorang kaisar dewa. Makhluk-makhluk hantu berkepala 3 yang mengepung kapal perang keluarga Wan Famu masing-masing memiliki kekuatan setara dengan seorang dewa agung. Kita akan menghindarinya. Luo Xiu memberi isyarat dengan tangannya, lalu melanjutkan perjalanan di depan. Ketiganya dengan hati-hati menyembunyikan keberadaan mereka. Karena pengaruh kabut energi kematian di pemakaman langit ini, bahkan kesadaran ilahi seorang kaisar dewa pun akan sangat terhambat. Oleh karena itu, orang-orang di kapal perang keluarga Wan Famu tidak menyadari keberadaan mereka. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu melihat kelompok lain dari dunia besar Tianlu, klan Harimau Putih, keluarga Hong, dan klan Ji. Mereka semua tanpa kecuali telah memicu formasi dan kini sedang dikepung oleh makhluk-makhluk hantu serta roh-roh jahat. Namun, Luo Xiu tetap memilih untuk menghindari mereka. Bahkan ketika melihat orang-orang dari klan Ji dalam kesulitan, dia tetap tidak turun tangan membantu. Meskipun roh-roh jahat yang menyerang mereka sangat kuat, klan Ji memiliki patung leluhur mereka sebagai pelindung, sehingga mereka masih bisa menerobos dengan paksa. Setelah entah berapa lama berjalan, akhirnya, di bawah bimbingan Luo Xiu, mereka bertiga berhasil keluar dari rawa. Ling Hu, Sixuan dan Kiki langsung menghela napas lega. Tempat ini benar-benar mengerikan. Ling Hu, Sixuan masih merasa ketakutan. Meskipun dia berasal dari dunia atas dan memiliki wawasan yang luas, dia tetaplah masih muda dan belum memiliki kultivasi yang terlalu tinggi. Jika bukan karena Luo Xiu, dia dan Kiki sama sekali tidak mungkin bisa melewati rawa ini. Kiki juga mengangguk setuju. Sepasang matanya yang indah sesekali menatap Luo Xiu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia kini hampir yakin bahwa pria ini bukan berasal dari 3000 dunia. Keahliannya dalam formasi memang berada di tingkat seorang Grandmaster, tetapi jauh lebih hebat dibandingkan Grandmaster biasa. Setelah melewati rawa, di hadapan mereka muncul sebuah lembah yang diselimuti kabut energi kematian yang pekat. Dari dalam lembah itu, tersebar aura kuat yang samar namun mendalam, terasa sangat kuno dan luas. Makam, tempat peristirahatan para ahli yang telah gugur. Ling Hu, Sixuan menyipitkan matanya dan mengamati medan di sekitar lembah itu. Dalam sekejap, dia bisa mengenali bahwa tempat ini adalah area pemakaman. Secara samar, Luo Xiu melihat sosok tanpa kepala yang berkeliaran di dalam lembah. Sosok itu memancarkan aura pembusukan yang menyeramkan, mengenakan baju zirah usang, dan memegang sebilah pedang patah yang penuh dengan retakan. Dia berjalan dengan langkah kosong dan tanpa tujuan, sementara dari lehernya yang terputus, mengalir darah hitam pekat yang menetes ke tanah pemandangan yang begitu mengerikan. Bersambung.